Empat parpol koalisi pemerintahan Jokowi resmi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Presiden Jokowi merespon hal ini sebagai urusan masing-masing partai politik. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Urusan partai-partai. Enggak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Sebelumnya, Prabowo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan keputusan Golkar dan PAN bergabung ke koalisi Prabowo bukan arahan dari Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi orang yang sangat demokratis, ya. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, ya, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Apakah baik juga dengan PD Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi? Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan, jadi ini putusan kita bersama bareng-bareng. Ya. Jadi sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Terima kasih. Meski empat parpol telah sepakat mendukung Prabowo sebagai bakal Capres 2024, namun belum ada kesepakatan soal bakal calon wakil presidennya. Prabowo menyatakan akan segera membahas bacawa pres dan memastikan figur yang terpilih bisa diterima empat parpol anggota koalisi. Tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Setelah PAN dan Golkar bergabung, koalisi pendukung Prabowo menjadi koalisi pengusung calon presiden 2024 terbesar. Koalisi pengusung Prabowo kini menguasai lebih dari 46% kursi di parlemen atau memiliki 256 kursi. Sedangkan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketiga parpol ini menguasai 28% kursi di parlemen. Sementara Ganjar Pranowo hanya didukung PDIP dan P3 yang memiliki 147 kursi atau 25% kursi di parlemen. PDIP menyatakan optimistis menghadapi koalisi pengusung Prabowo. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, pada 2014 lalu, PDIP berhasil memenangi pemilu legislatif dan pilpres dengan koalisi ramping. 2014 kami juga ramping, ya. Kami menghadapi calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa pada waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Pak SBY, Presiden SBY pada waktu itu. Kami partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu. Hanya bersama dengan Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara pendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa didukung oleh partai-partai besar, dan pada waktu itu Presiden SBY yang sedang berkuasa pada waktu itu juga partainya mendukung pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ya pada waktu itu kalau saya tidak salah. Jadi bagi PDI Perjuangan hal-hal yang biasa yang kita hadapi, kita biasa
bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan. PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres juga menyatakan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyambut baik keputusan tersebut. Semoga ini menjadi tanda bagi majunya demokrasi di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera yang sudah secara resmi mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil. Koalisi parpol pengusung 3 bakal capres 2024 semakin terang. Namun hingga kini, masing-masing koalisi belum menentukan siapa bakal cawapres yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Prabowo Subianto kini didukung koalisi besar, lalu bagaimana strategi koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menghadapi Prabowo di pemilu 2024 nanti? Kami akan mengulas bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan politisi Partai Nasdem Saad Mustafa. Selamat malam, Bapak. Malam Bang Deddy, Bang Saan. Malam. Mudah-mudahan sehat semua. Pak Deddy, nih PDI Perjuangan sekarang ini koalisi dengan jumlah kursi parlemen terkecil nih kalau kita melihat ada PDI Perjuangan, P3, kemudian Perindo. Gimana melihat kubu Prabowo saat ini yang semakin besar nih koalisinya? Pak Deddy sepertinya masih belum dibuka audionya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat ya kepada koalisi partai yang digalang oleh Gerindra dan PKB. Sekarang sudah ada 4 partai. Saya dengar-dengar katanya ada juga partai yang mau masuk lagi. Ya, mudah-mudahan kompak kira-kira begitu. Nggak khawatir PDI Perjuangan? Kenapa? Nggak khawatir? Khawatir emang ada gunanya, Mbak. Kan nggak ada ya. Kita ini kan sudah ditempa oleh zamannya. Partai ini sudah melalui berbagai rezim. Kita sudah ditempa oleh waktu, kita sudah punya struktur partai yang solid, kader-kader yang militan, kita sudah punya banyak sekali pengalaman, baik kalah, menang, ya saya kira itu bukan hal yang perlu dipusingkan, tetapi kami kan memang harus punya ikhtiar bahwa sekuat apapun lawan, sekecil apapun kami, jika rakyat mendukung, jika calon yang kami tawarkan, mimpi yang kami tawarkan itu mendapat approval dari rakyat, ya pasti akan menang. Karena tidak ada jaminan bahwa semakin banyak koalisi sudah pasti sama dengan kemenangan. 2014 mereka yang berkumpul dengan Pak Prabowo juga kan itu adalah kelompok yang sama mengepung Pak Jokowi kan 2014. Jadi ini kan sejarah terulang, Mbak. Cuma dengan konteks yang sedikit berbeda gitu kira-kira ya. Dulu semuanya di luar pemerintahan, sekarang di dalam pemerintahan. Oke, Pak Daniel, PDI Perjuangan masih pede dengan koalisi ramping bisa mengalahkan di 2024, mengalahkan koalisinya Gerindra, PKB, kemudian sekarang bergabung Golkar dan PAN? Ya, alhamdulillah kita saling mendoakan lah. Karena kan pada akhirnya kan selain memang kekuatan partai ya dengan seluruh strukturnya, kekuatan calon yang memang bisa mendapat kepercayaan rakyat itu juga menjadi penting. Sehingga dua hal ini, calon presiden dan wakil presiden bersama seluruh struktur partai, seluruh kekuatan kader, seluruh kekuatan modal sosial itu menjadi penting yang akan menentukan nanti. Ya sejauh ini kita bersyukur bahwa secara persentase Pak Prabowo di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya saat ini lebih besar lah ketimbang koalisi yang lain. Tetapi kan ini masih belum final. Masih ada yang mau masuk lagi, bergabung tadi seperti kata Pak Deddy? Ya kita tunggu saja prosesnya menuju sana. Cuma kan nanti pada akhirnya di KPU kita lihat bagaimana komposisi finalnya. Oke, tapi sudah ada yang mau bergabung lagi setelah Golkar dan PAN, Pak Daniel? Sepertinya begitu. Oh, partai dari koalisi mana atau partai di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini?
Ya, ada beberapa yang sudah menjalin komunikasi, lirik-lirikan itu kan kita tinggal nunggu waktunya, kita nunggu finalnya seperti Bang Yusril misalkan. Tetapi Oke. kan kita tunggu apakah memang pada akhirnya bergabung atau enggak. PSI juga kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, mudah-mudahan. Yang akan bergabung nanti partai parlemen atau non parlemen, Pak Daniel? Ya, sejauh ini yang komunikasi keduanya, cuma saya belum paham nanti finalnya seperti apa. Apakah benar-benar sehati untuk bergabung atau memang masih dalam proses, kita tunggu, Mbak. Oke, Pak Saan, jadi koalisi Prabowo sudah semakin besar, ada PAN dan Golkar yang bergabung, jadi koalisi perubahan gimana sih berkompetisi? Ya, kita selalu siap berkompetisi ya. Tentu yang pertama ya juga kita menyambut baik ya apa yang dilakukan oleh 4 parpol tersebut. Oke. Dan ini kan sudah menunjukkan bahwa peta koalisinya kan semakin jelas dan mendekati semakin pasti kan gitu. Dan ini kan bagus kan gitu loh. Dan koalisi perubahan tidak ada masalah dan tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan. Karena dalam sejarah pemilu presiden langsung ya, dari mulai 2004 itu kan seperti Bang Daniel sampaikan ada 2 faktor ya. Faktor ketokohan itu yang paling besar. Yang kedua tentu faktor pendukung partai. Nah kalau kita lihat dari pemilu langsung 2004 itu kan umumnya ketokohan lebih menonjol. Justru koalisi-koalisi yang ramping itu kan yang tampil sebagai pemenang. Misalnya 2004, 2009. Baik. Tapi kalau di Nasdem kan ini Nasdem, PKS, kemudian juga ada Partai Demokrat, Anies Baswedan surveinya paling kecil dibandingkan 2 baca pres lainnya. Strategi bagaimana? Apalagi sekarang sudah dukungan politik pada Prabowo semakin besar nih. Ya pertama tentu kita semakin memperkuat, mempersolid dan terus meyakinkan pemilih, meyakinkan publik atau masyarakat. Jadi kita ada 2 ya, ke internal koalisi tadi memperkokoh dan mempersolid keberadaan koalisi perubahan. Yang kedua ya seiring dengan itu kita juga terus meningkatkan dengan segala upaya yang kita miliki agar keterpilihan calon dari koalisi perubahan Pak Anies Rashid Baswedan itu kan semakin kuat. Ini kan masih ada banyak waktu kan. Jadi saya termasuk yang berkeyakinan nanti bisa mengubah keadaan. Cuman di mana momennya kan pasti ada. Mengubah keadaan dengan baca wapres, maksud Anda Pak Saan termasuk itu? Ya mungkin itu salah satu faktor ya selain faktor-faktor yang lain tentunya. Soal baca wapres nih Pak Daniel, kalau PAN dan Golkar bergabung, PAN itu kan sudah membawa baca wapres sendiri yang akan diajukan oleh Prabowo Subianto, kemudian Golkar juga punya agenda, sementara PKB terus mendorong Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Prabowo. Gimana dengan bergabungnya PAN dan Golkar untuk ngobrol soal bacawa pres gimana akhirnya? Ya kita welcome, tapi kan yang pasti kan deklarasi Sentul belum berubah sampai detik ini. Nah, tetapi sikap kami terbuka ya, masukan dari sahabat Golkar, dari sahabat PAN tentu kami PKB bersama Gerindra terbuka untuk dibahas bersama, dimusyawarahkan, tetapi pada akhirnya pemegang kunci keputusan hanya ada di Pak Prabowo dan Caimin. Jika bukan Caimin, gimana? Jika bukan Caimin, ya kita akan konsultasi ke DPP, kita akan konsultasi ke Dewan Suro, ke para kiai, kita belum tahu. Tetapi sampai detik ini kita berkeyakinan pasangan dari Pak Prabowo ya Caimin. Karena kan Prabowo menyebut bahwa bacawa presnya yang nanti bisa diterima oleh 4 partai politik koalisinya. Jadi kalau bukan Caimin akan diterima siapapun bacawa pres Prabowo ini oleh PKB. Kita tunggu prosesnya. Sementara kalau PKB proposalnya tunggal, hanya Caimin. Masih tunggu prosesnya. PD Perjuangan melihat di koalisi Prabowo Subianto masih soal bacawa pres, apakah akan menggoda lagi Muhaimin Iskandar karena Mbak Puan kan beberapa waktu terakhir dekat sekali dengan Muhaimin Iskandar. Ya 2014 PKB bersama kita ya, bukan tidak mungkin itu kembali terjadi 2024 ya.
Karena sejatinya kan NU dan PKB, Bu Mega dengan dengan Caimin, ya Gus Imin itu kan sudah punya hubungan yang panjang. Apapun yang terjadi hari ini adalah bagian dari dinamika politik. Seperti yang dikatakan oleh Bung Daniel Johan tadi. Nanti yang daftar di di KPU siapa, ya itulah kita tahu pasti. Karena sampai hari ini kan semuanya masih dinamis. Tapi kita berharap nih sebenarnya dari kubunya Bang Daniel ini. Sudah 265 kursi, sudah 4 partai politik besar gitu ya. Kalau bisa dorong cawapresnya cepat, nih yang lain pasti ngikut nih kan. Jadi kita tunggu apa. Habis ini kita diskusikan aja deklarasi baru. Dengan begitu jadi dinamika pilpres kita ini lebih bisa kemudian merujuk pada hal-hal yang lebih substansial daripada soal manuver-manuver partai. Jadi menurut Anda seharusnya koalisi Prabowo Subianto yang pertama untuk mendeklarasikan bacawa presnya karena koalisinya paling besar? Ya karena kan sebenarnya sudah gini ya, Pak Prabowo kan sudah lama ya mencalonkan diri, sudah dikenal publik, artinya punya modal elektabilitas yang cukup besar. Ya. Ditambah jumlah partai yang cukup besar, kalau menang pemilu ya hanya perlu dikit lagi sudah majority itu. Jadi sebenarnya kan kalau itu cepat gitu ya, ini kan akan mengubah dinamika menuju tahapan pendaftaran di KPU gitu. Jadi publik tidak tiap hari kita disibukkan dengan deklarasi A, deklarasi B, manuver A, manuver B. Jadi kurang berkualitas gitu. Kita nunggu nih sodokan dari koalisinya Bang Daniel. Kenapa nggak PDIP duluan? Ya kita kan paling kecil Mbak, tahu diri lah, masa buru-buru, kan harus mikir banyak. Mendorong untuk segera kubunya Bang Daniel mengumumkan atau mendeklarasikan bacawa pres Prabowo. Bacawa pres Anies Baswedan ditunggu juga nggak? Ya tentu, tetapi kan yang paling memenuhi syarat sebenarnya ini kan kubunya Bang Daniel nih, iya kan? Jadi apalagi gitu yang perlu ditunggu gitu. Kalau kubunya Bang Saan kita ngerti lah dinamika yang terjadi gitu ya, masih banyak yang harus didiskusikan. Tapi kalau kelompoknya Bang Daniel nih kan apalagi gitu, Pak Prabowo kalau bicara program. Kalau di kubunya Kang Saan masih harus banyak didiskusikan, maksudnya apa tuh? Ya artinya kan ada partai-partai, ada calon presiden kan. Karena kan sudah diserahkan sama Pak Anies. Pak Anies tentu kan punya tim sendiri, punya logika berpikir sendiri. Sementara partai-partai yang mendukung Pak Anies kan tentu juga punya hitungan-hitungan sendiri. Tentu jauh lebih kompleks dibandingkan kelompoknya Pak Prabowo dong. Gitu kan? Baik. Betul, lebih kompleks nih Mas Saan untuk menentukan siapa bacawa pres Anies Baswedan seperti disampaikan Pak Dedi tadi? Sebenarnya kita lebih simpel ya. Kenapa saya katakan lebih simpel? Karena semua partai yang tergabung di koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat maupun PKS kan sudah menyerahkan terkait dengan urusan calon wakil presiden itu kan ke Pak Anies Baswedan. Jadi siapa yang akan dia pilih, siapa yang akan dia tetapkan, dan kapan diumumkan, itu semua sudah diserahkan, bahkan tertuang dalam piagam kesepakatan kan di koalisi perubahan. Jadi ini tinggal Mas Anies tentukan siapa calon wakil presidennya, sampaikan kepada partai, dan partai sejak awal pasti akan menerimanya kan gitu. Jadi apakah itu nanti dari internal koalisi maupun dari eksternal koalisi itu nggak ada masalah. Jadi sekali lagi kita relatif lebih simpel karena dari tataran kalau simpel jadinya kapan nih dideklarasikan, Mas Saan? Atau kan menunggu kubunya Bang Daniel juga? Ya kan sebenarnya kalau dilihat dari awal-awalan ya, PKB sama Gerindra ini, Mas Daniel ini kan lebih dulu deklarasi. Ini kan udah setahun nih kalau nggak salah kan itu. Perjalanan udah setahun kan. Setahun ya Mas Daniel ya. Kemarin setahun. Kemarin setahun tuh kan. Kemarin itu kan gabung koalisi kan memperingati setahun kebersamaan Gerindra dan PKB kan. Nah tapi kan belum ada kunjung juga. Nah kita kan dulu 3 Oktober Nasdem sendiri ya. Tapi koalisinya kan yang lain nyusul-nyusul kan. Jadi menurut saya sih
Ini soal waktu lah. Yang saya yakin juga masing-masing koalisi punya banyak pertimbangan. Jadi bukan semata-mata soal nama, bukan semata-mata kapan akan diumumkan, tapi juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang lebih komprehensif. Baik. Nah, seperti koalisi perubahan juga banyak pertimbangan, banyak variabel yang kita pertimbangkan Bung agar Daniel. lebih komprehensif. Bung Daniel, apakah karena masing-masing partai yang bergabung ini membawa bacawa presnya sendiri, akhirnya akan semakin lama nih untuk menentukan siapa bacawa pres Prabowo? Ya mudah-mudahan sih awalnya kan kita mau cepat, tetapi kan ada beberapa pertimbangan, ada masukan, ya tunggulah dan cepat-cepat tunggu koalisi lain mengumumkan. Ada juga masukan kita tunggu partai-partai lain yang ingin bergabung. Nah sekarang dua partai besar, Golkar sebagai kakak tertua dan sahabat lama PAN sudah bergabung. Ya mudah-mudahan dengan bergabungnya ini semakin mempercepat. Tapi kita tunggu prosesnya sambil jalan. Masih sangat dinamis, masih mungkin saja ada partai politik atau koalisi yang akan berubah. Masih menunggu beberapa bulan lagi sampai pendaftaran di KPU. Terima kasih Bu Nurul Johan, terima kasih Pak Deddy Sitorus, terima kasih juga Bapak Saan Mustafa sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia Malam.